Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Sri. Wah, tentunya kita semua sehat-sehat selalu ya Bu Sri ya. Walaupun sering cuacanya sering hujan, panas, hujan panas, tapi kita tetap harus bersyukur karena kita tetap dipelihara oleh Tuhan, tetap dikasih kesehatan oleh Tuhan. Benar sekali. Yuk, Bu Ririn percaya bahwa kalian sekarang sudah siap memuji Tuhan. Lagu pertama, Ya, kita akan pujikan Aku Cinta Yesus. Aku Cinta Yesus. Aku cinta Yesus, engkau cinta Yesus, kita semua cinta Yesus. Rajin ke gereja, selalu berdoa, tak lupa baca Alkitab. Mengasihi Tuhan, taat orang tua, sayang teman dan saudara. Dapat anugerah, damai senantiasa, sukacita selamanya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Puji Tuhan. Saya cinta Yesus, engkau cinta Yesus, kita semua cinta Yesus. Rajin ke gereja, selalu berdoa, tak lupa baca Alkitab. Mengasihi Tuhan, taat orang tua, sayang teman dan saudara. Dapat anugerah, damai senantiasa, sukacita selamanya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Gimana Bu Sri, sukacita? Ya, amin, sukacita sekali. Kita sudah bersyukur sekali karena Tuhan mengasihi kita. Terbukti kita juga harus mengasihi Tuhan. Juga teman-teman yang ada di sekitar kita. Ya. Mari anak-anak, sebelum kita lanjutkan pujian, kita akan terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata. Gak ada yang main-main, duduknya yang manis. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami semua. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami sangat bersuka cita. Kami menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini kami mau memuji Tuhan. Kami juga akan ungkapkan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Sukacita kami kepada Tuhan. Dan kami juga akan bersama-sama dengan setia mengikuti kebaktian sekolah minggu ini dari awal pertengahan bahkan sampai selesainya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, kalau Tuhan mengasihi kita, mencintai kita, seperti tadi kita juga mengasihi Tuhan Ya, dalam benar pujian sekali, tadi, ya. Aku cinta Yesus. Kita mengasihi Tuhan dengan wujud apa? Ya, kita harus Taat kepada ya. Tuhan, rajin ke gereja, rajin berdoa, baca Alkitab. Ya, betul Itu sekali. semua wujud ketaatan kita kepada Tuhan Tuhan. Yesus. Yuk kita akan pujikan T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat.
T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama papa. Turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama papa. Turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. Ya, sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, tentunya kita harus taat. Selalu mendengarkan nasihat orang tua. Jadi dalam pujian turuti nasihat mereka selalu. Jadi selalu itu bukan kadang-kadang. Ya. Terkadang kita tanya anak-anak apakah menuruti nasihat orang tua? Kadang-kadang ya. Tapi mulai sekarang kita akan belajar ya selalu. Untuk selalu mentaati, menuruti nasihat orang tua. Karena apa anak-anak? Apapun yang kita lakukan, ada sepasang mata yang selalu melihat, mengawasi sekali, kita ya Bu Sri ya. Walaupun orang tua kita nggak tahu, bapak ibu guru nggak tahu, saudara-saudara nggak tahu, tapi ada yang maha tahu. Selalu tahu apapun yang kita lakukan, baik yang baik maupun yang jahat, dia tahu. Siapa dia yang tahu? Iya, benar sekali. Anak-anak sekolah minggu GKI Ngurah pintar-pintar ya Bu Sri ya. Pintar sekali. Mereka sudah tahu bahwa siapa sebenarnya yang selalu melihat kita, bahwa kita melakukan apa itu adalah Tuhan. Ya, nanti kita juga akan pujian kita mata Tuhan melihat. Tapi sebelumnya Mbak Ririn, jangan lupa kita juga akan mempersiapkan persembahan. Ya, Bu Ririn dan Bu Sri akan ingatkan kembali ya. Persembahannya dimasukkan di dalam amplop, bisa amplop yang kecil seperti ini, amplop yang tanggung yang seperti ini boleh, amplop yang besar juga boleh seadanya. Nanti kalau nggak punya amplop gimana Bu? Bisa buat sendiri ya Bu Sri ya. Dari kertas. Iya, terus dilipat-lipat ya. Bisa buat sendiri boleh. Jangan lupa juga anak-anak ditulisi. Persembahan sekolah minggu. Boleh dikasih tanggalnya. Tanggal berapa? Tanggal 17 Januari 2021. Ya, semua sudah disiapkan persembahannya. Ya, terus caranya gimana? Kalau sudah disiapkan dimasukkan amplop. Oh bagaimana? Kita kan enggak sekolah minggu. Iya betul Bu Sri. Bisa dititipkan pada orang tua supaya nanti mama atau papa pas ke gereja memasukkannya langsung ke persembahan boleh. Boleh dimasukkan di kotak surat ya, yang di depan pinggir, itu. Ya, di depan gereja. Jadi pas lewat-lewat itu bisa masukkan di situ. Ya benar. Bisa juga langsung kasih Bu Erna. Ya. Rumah saya dekat, kasih Bu Erna aja langsung. Boleh. Ya. Nanti sama Bu Erna dimasukkan kok
gak dipek Bu Erna ya. Dimasukkan sama Bu Erna, dimasukkan persembahannya ke gereja ya. Jadi gampang ya Bu Ririn ya. Jadi caranya ndak harus wah gimana. Jadi banyak cara tadi ya. Ya betul Bu Sri. Dan yang penting kita harus belajar taat memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya. Bukan karena sudah dikasih orang tua terus ya didelikkan buat jajan. Tetapi ada siapa tadi? Ada mata Tuhan yang melihat. Ya kita pujikan mata Tuhan melihat Mas Karel. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ya, jadi kalau kita mau berbuat yang jelek, selalu diingat. Mau berbuat jelek, ingat. Ya, wah, Tuhan melihat. Ya, mau ikut kebaktian sekolah minggu, kok usir kayak, doh ingat. Walaupun gak ada papa mama memperhatikan, ada Tuhan yang melihat bagaimana anak-anak mengikuti ibadah online sekolah minggu ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan Bu Sri. Sebelumnya kita akan berdoa, mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan melalui puji-pujian ini kami diingatkan kembali untuk selalu hidup taat, baik itu kepada Tuhan maupun kepada orang tua kami, juga Bapak Ibu Guru. Tuhan Yesus, terus bimbing kami Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu taat. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, tolong buka hati pikiran kami supaya kami mengerti firman Tuhan dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pimpin pula Bapak Ibu Guru yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi lidah mulut bibir mereka Tuhan. Biarlah firman yang keluar benar-benar firman yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah. Amin. Selamat pagi anak-anak, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk dibuka Alkitabnya dari 1 Samuel 3 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-20. Sudah ketemu? 1 Samuel 3 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-20. Kita akan baca sama-sama ya. Ayatnya yang ke-10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya, karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah. Tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli.
Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku. Jawab Samuel, ya Bapa. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini judulnya, Aku ingin menjadi anak yang penurut. Tentunya anak-anak di rumah sudah menjadi anak-anak yang penurut ya. Kalau kita baca tadi di dalam Alkitab tadi, kita menemukan tokohnya siapa? Samuel. Kalau kita mendengar kata Samuel, tentunya sudah tidak asing lagi. Di dalam Alkitab sering disebutkan kata Samuel. Samuel itu adalah nabi Tuhan. Seorang nabi yang dipanggil oleh Allah untuk memberikan arah dan mengurapi Raja Israel yang pertama. Kalian masih ingat enggak kalau kita ingat-ingat kisah Samuel waktu dia belum lahir dulu? Samuel mempunyai seorang ibu yang bernama Hana. Ayahnya bernama Elkana, betul sekali. Sayangnya pada saat itu Ibu Hana dia dinyatakan mandul, dia tidak bisa mempunyai anak. Hal itu yang membuat Ibu Hana menjadi sangat sedih. Pada saat itu seorang perempuan yang tidak bisa mempunyai anak, dia akan dipermalukan, dia akan merasa sangat sedih, dia merasa seperti seorang wanita yang kurang sempurna. Ibu Hana berdoa sangat kuat, dia berserah kepada Tuhan. Agar apa? Agar Tuhan memberikan dia seorang anak. Pada saat itu seorang wanita yang tidak mempunyai anak, dia dipermalukan di daerah itu. Dia akan merasa menjadi seorang wanita yang tidak sempurna, yang kurang sempurna. Juga banyak orang mencibirnya atau menghinanya. Ibu Hana dengan sedih, dia selalu mendengarkan suara-suara itu dari orang-orang sekitarnya. Tetapi pada saat Ibu Hana berdoa dengan sangat tekun sambil nangis, dilihat sama Imam Eli, Imam Eli cuma bisa melihat Ibu Hana komat kamit. Sampai Imam Eli mengira kalau Ibu Hana ini sedang mabuk. Sedih sekali ya, Ibu Hana berdoa sambil nangis sehingga dikatakan mabuk sama Imam Eli. Pada saat itu Imam Eli menjumpai Ibu Hana. Dia mengatakan kalau dia itu tidak mabuk, dia itu sedang berdoa, dia itu mempunyai kekurangan, dia itu ingin diberikan keturunan sama Tuhan, ingin mempunyai anak. Nah, anak-anak dengan rajin berdoa, dengan tekun berdoa seperti Ibu Hana ini, akhirnya Tuhan mengabulkan permintaan Ibu Hana. Tuhan memberikan keturunan kepada Ibu Hana. Dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan diberi nama siapa? Tentunya pasti tahu. Betul, Samuel. Yang artinya Tuhan mendengar. Karena pada saat itu Ibu Hana sudah bernazar, berjanji kepada Tuhan kalau doanya dikabulkan, dia mempunyai seorang anak, dia akan mempersembahkan kepada Tuhan. Dengan gimana caranya? Caranya adalah dia akan menyerahkan Samuel kecil ini ke rumah Tuhan. Dia akan memberikan anaknya untuk Tuhan.
Nah anak-anak, pada saat itu Samuel kecil ini dia diserahkan kepada Imam Eli. Dia dibimbing sama Imam Eli. Sehari-hari Samuel kecil ini membantu dan menolong tugas-tugas dari Imam Eli ini. Dengan sukacita Samuel kecil pun melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah anak-anak, hingga suatu malam Samuel mendengar suara ada orang memanggil namanya. Samuel, Samuel. Lalu Samuel, oh saya sedang dipanggil sama Imam Eli. Dia menghampiri Imam Eli. Ya Bapak, Bapak memanggilku. Imam Eli menjawab, tidak anakku, aku tidak memanggilmu, tidurlah kembali. Pada saat dia tidur kembali, suara itu terdengar lagi, Samuel, Samuel. Dan Samuel pun menghampiri Imam Eli. Ya Bapak, Bapak memanggilku. Lalu Imam Eli pun menjawab, tidak anakku, aku tidak memanggilmu, tidurlah kembali. Lalu Samuel tidur kembali. Ketiga kalinya ada suara orang memanggil dia lagi, Samuel, Samuel. Ketiga kalinya pula dia menghampiri Imam Eli. Ya Bapak, Bapak memanggilku. Imam Eli baru sadar, oh itu sudah pasti suara Tuhan. Lalu dia mengatakan kepada Samuel, nanti kalau kamu mendengar suara itu lagi, katakan, ya Tuhan hambamu mendengar. Lalu Samuel kembali tidur ke tempat tidurnya. Setelah itu dia mendengar suara itu lagi, Samuel, Samuel. Dia ingat akan perkataan Imam Eli. Dia kan anak yang penurut, dia pasti taat pada perkataan Imam Eli tadi. Dia mengatakan, ya Tuhan hambamu ini mendengar. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel bahwa Tuhan akan menjatuhkan hukuman bagi keluarga Imam Eli. Tuhan akan menghukum anak-anak Imam Eli yang telah berbuat jahat, yang telah berbuat tidak sopan, menghina Tuhan, menghujat Tuhan. Bahkan anak-anak Imam Eli ini juga mengambil korban bakaran, korban sembelihan yang diperuntukkan untuk Tuhan sebelum dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka mengambilnya duluan. Itu tentu perbuatan yang tidak baik. Itulah yang membuat Tuhan menghukum keluarga Imam Eli. Dan sayangnya anak-anak, Imam Eli ini mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh anak-anaknya, tetapi dia tidak menegur atau memarahi anaknya. Hal inilah yang membuat Tuhan menjadi menghukum keluarga Imam Eli. Setelah mengetahui semua ini, Samuel menjadi takut, dia segan, ada perasaan dia sungkan karena selama ini dia kan dekat dengan Imam Eli ya, setiap harinya, setiap saat dia dekat dengan Imam Eli. Kalau dia menyampaikan mengatakan kalau Tuhan mau menghukum keluarga Imam Eli, tentunya ada rasa ketakutan tersendiri, ada rasa segan tersendiri. Lalu Samuel dipanggil sama Imam Eli, Samuel. Lalu Samuel mengatakan, "Ya Bapak, apa yang disampaikan firman Tuhan kemarin kepadamu?" Lalu Samuel menjawab, "Tuhan mau menghukum keluarga Imam Eli." Tuhan menjelaskan semua yang difirmankan Tuhan. Samuel menjelaskan semua yang difirmankan Tuhan. Samuel menceritakan semuanya, tidak ada satupun yang terlewat. Samuel adalah orang yang jujur, orang yang patuh, makanya semuanya diceritakan kepada Imam Eli. Tetapi Imam Eli tidak marah. Imam Eli malah senang dengan kepatuhan dan kejujuran Samuel kepada Imam Eli dan kepada Tuhan. Imam Eli menjadi sangat bangga karena dia bisa menjadikan Samuel menjadi
orang yang patuh, orang yang jujur, walaupun sesuatu ini mungkin berat dikatakan, tetapi Samuel menceritakan semuanya dengan tidak menyembunyikan satupun. Dan Imam Eli pun justru berserah kepada Tuhan. Nah anak-anak, cerita Samuel ini mengajarkan kepada kita, kalau kita itu harus menjadi orang, menjadi anak-anak yang patuh, anak-anak yang taat, anak-anak yang jujur. Itulah yang membuat hati Tuhan senang. Kita patuh pada orang tua, kita taat pada orang tua, terlebih-lebih takut dan taat patuh kepada Tuhan. Anak-anak ingat ya, orang tua yang menasehati dan menegur kalian itu tandanya mereka itu sayang. Orang tua kalian itu tahu kalau kalian itu melakukan sesuatu yang salah. Makanya mereka menegur, mengingatkan agar anaknya tidak sampai mendapatkan hukuman, agar anaknya itu mengetahui itu loh perbuatanmu salah. Nah, jangan seperti Imam Eli tadi. Dia mengetahui perbuatan Hofni dan Pinehas, anaknya melakukan kejahatan tetapi dia tidak menegur, dia tidak memarahinya. Itu yang menjadi salah satu kesalahan dari Imam Eli. Nah anak-anak, Tuhan juga menginginkan agar kita menjadi orang yang jujur, anak-anak yang jujur. Kita tidak boleh bohong karena ada pujian yang mengatakan kalau bohong itu dosa. Nah, Tuhan itu mengetahui semuanya. Tuhan itu mengetahui segala sesuatu. Walaupun kita menyembunyikan, mama nggak tahu, adik nggak tahu, kakak nggak tahu. Tapi Tuhan itu loh melihat. Tadi pujiannya Bu Ririn, mata Tuhan melihat. Nah tuh kan, Tuhan itu bisa melihat semuanya. Jadi kalau kalian berbohong, kalau kalian melakukan kesalahan, ingatlah selalu kalau Tuhan melihat. Walaupun orang-orang di sekitar kalian tidak tahu, tetapi Tuhan mengetahui. Kalau kita berbuat salah, Tuhan juga mengetahui karena Tuhan adalah Tuhan yang maha mengetahui. Nah anak-anak, ayat hafalan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Samuel 3 ayatnya yang ke-18a. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Sekali lagi, 1 Samuel 3 ayatnya yang ke-18a. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Nah, kita akan berdoa, sikap doa yang baik. Yuk semuanya sikap doa yang bagus ya, kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan Yesus atas firman hari ini Tuhan yang selalu mengingatkan kepada kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang patuh dan taat kepada Tuhan, patuh dan taat kepada orang tua. Berkati kami juga Tuhan agar kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu jujur, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang baik dan selalu berserah kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami Tuhan di dalam aktivitas kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.